Satuan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sika akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Maria Najati dari Semas Seminari Maria Bunda Segala Bangsa Maumere. Saya Maria Natalia dari SMA SPDN Maumere. Dan saya Maria Sari Bogar dari SMA Swasta Katolik Santo John Paul II Maumere. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Ati. Selamat siang Ibu Natalia. Bagaimana kabarnya Ibu? Sangat baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, saya juga baik Ibu. Oke, baik. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai observer saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Tetapi pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian kita hari ini ya Ibu. Jadi pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon Ibu atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan diharapkan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi kita langsung ke pertanyaannya ya Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu Natalia, pada hari ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, serta yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Terus dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Dalam proses coaching saya hari ini, saya ingin mengembangkan 2 kompetensi secara spesifik, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, serta yang kedua itu dapat memberikan pertanyaan berbobot. Luar biasa ya Ibu. Kita ke pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin agar coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian pra-observasi kita, silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Ibu Natalia. Sama-sama Ibu Ati. Selamat siang Ibu Titin. Selamat siang Ibu Ati. Apa kabarnya hari ini Bu? Luar biasa baik Ibu. Terima kasih Bu Ati sudah mau meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Baik Ibu Titin, kira-kira apa tujuan yang ingin kita capai dari bincang-bincang kita siang ini? Baik Ibu, saya ini sedang kebingungan Ibu. Anak-anak saya ini di dalam kelas bahasa Indonesianya baik, tetapi ketika keluar kelas bahasa Indonesianya itu sudah tidak bagus lagi, sudah tidak terstruktur, dan bahasanya sudah campur-campur dengan bahasa pasar Ibu. Baik Ibu, dari yang saya tangkap bahwa anak-anak Ibu tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik ya Bu, Ya, dan sering menggunakan bahasa-bahasa pasar. benar Ibu. Baik. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira anak-anak Ibu sudah sampai pada level keberapa Bu? Baik Ibu, untuk kecakapan berbicara mereka dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya bisa katakan mereka mencapai level 6 Ibu. Level 6 ya Bu? Ya. Baik. Untuk situasi ideal yang Ibu inginkan, kira-kira anak-anak Ibu harus mencapai level berapa Bu? Saya sangat berharap anak-anak bisa mencapai level 8 Ibu. Level 8 ya Bu? Ya, benar Ibu. Untuk mencapai level 8 ini, apakah Ibu sudah memiliki strategi-strategi yang bisa membawa anak-anak Ibu untuk bisa sampai pada level 8 itu Bu? Baik Ibu. Untuk strateginya saya sedang berpikir untuk melakukan tantangan-tantangan seperti memberikan mereka tugas-tugas untuk posting slogan-slogan di media sosial mereka, tetapi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Juga tantangan mereka untuk hari bahasa Indonesia, karena kebetulan kami di seminari kami ada 3 bahasa yang dibagi untuk pembiasaannya dalam 1 minggu. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, dan bahasa Latin. Sehingga saya berharap saya bisa memberikan mereka tantangan untuk hari bahasa Indonesianya
saya bisa kasih mereka tantangan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan untuk mereka yang bisa lulus tantangan tersebut, itu pasti saya akan siapkan reward dalam bentuk poin seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu, strateginya sangat luar biasa. Apakah Ibu mempunyai strategi lain selain strategi yang tadi? Baik Ibu, saya juga berpikir untuk mengajak rekan-rekan sejawat untuk pembiasaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan sekolah ketika berbicara dengan murid-murid di luar kelas, sehingga murid-murid sudah melihat ada atmosfer bahasa Indonesia yang baik dan benar selain di dalam kelas itu. Luar biasa sekali ya Bu. Apa komitmen Ibu untuk bisa mencapai rencana aksi Ibu yang tadi? Baik Ibu, saya harus membuat rubrik penilaian dan indikator yang jelas. Juga jika bisa, saya bisa masuk melalui office untuk memberikan seperti slogan-slogan atau memberikan arahan untuk tantangan-tantangan yang tadi saya sebutkan di depan tadi. Baik Ibu, apa tindak lanjut dari perbincangan kita sore ini Ibu? Oke Ibu, saya setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya sebetulnya mau langsung buat indikatornya, langsung mau sosialisasi untuk rencana aksi yang saya rancang tadi itu. Ibu, luar biasa sekali semangatnya Ibu. Terima kasih Ibu. Dari bincang-bincang kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Baik Ibu, saya bisa menemukan strategi untuk bisa memperbaiki situasi percakapan bahasa Indonesia anak-anak atau menjaga bahasa Indonesia yang lebih baik melalui tantangan-tantangan, juga bisa melalui rekan sejawat dan juga OPDIS untuk bisa membantu pembiasaan-pembiasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan sekolah seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu, Ibu sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan Ibu tadi. Terima kasih Ibu untuk bantuannya. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Ati. Selamat siang Ibu Natalia. Luar biasa, tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang kita akan berdiskusi mengenai proses coaching tadi. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Saya langsung ke pertanyaan ini saja Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai? Baik Ibu Natalia, proses coaching saya tadi berjalan dengan lancar, sudah sesuai dengan alur kita, yaitu saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan sudah sesuai dengan alur kita. Ibu juga sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coaching bisa menentukan solusi dari permasalahan. Dan proses coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Ibu Natalia, tentunya saya harus memperdalam lagi mengenai alur kita agar proses coaching saya berikutnya dapat berjalan dengan lebih baik. Oke, baik Ibu. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan proses coaching ini lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih Ibu Natalia. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Natalia. Selamat siang juga Ibu Ati. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Kabar baik juga Ibu. Baik Ibu Natalia, sebentar lagi Ibu Natalia akan melakukan coaching ya Bu? Iya Ibu. Jadi ada beberapa rubrik penilaian, yaitu yang pertama, proses coaching ini apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan bagaimana coaching merespon pertanyaan dari Ibu. Lalu yang ketiga, diharapkan coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu.
Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini ada 3. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, yang kedua itu kehadiran penuh, yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tadi, mana kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2 di sini Ibu. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, yang kedua itu memberikan pertanyaan berbobot. Baik Ibu Natalia, apa indikator keberhasilan dari coaching Ibu hari ini? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini, tentunya saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Baik Ibu Natalia, demikian observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu Natalia. Pakai angka saja. Selamat sore Ibu Lutfi. Selamat sore Ibu Natali. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Ibu, terima kasih Ibu Natali sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya sore ini. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa tujuan yang hendak Ibu capai dalam bincang-bincang kita sore ini? Baik Ibu, saya ini sedang kebingungan juga Ibu. Saya butuh pencerahan untuk bagaimana anak-anak saya bisa berbahasa Indonesia di luar kelas dengan baik, karena di dalam kelas itu menurut saya sudah baik, tapi di luar kelas masih jauh dari harapan saya itu. Oke, baik Ibu. Mungkin Ibu bisa bercerita sedikit lagi tentang situasi yang Ibu hadapi di dalam kelas Ibu. Baik Ibu, kalau di dalam kelas anak-anak saya ini karena memang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga kita punya kesepakatan kelas, sehingga bahasa Indonesia mereka ini masih bisa dibilang baik dan benar. Tetapi ketika mereka sudah keluar dari kelas, itu bahasa Indonesia mereka itu sudah campur-campur dengan bahasa pasar, bahasa daerah, juga bahasa Inggris yang menurut saya banyak slang-slang seperti itu, sehingga memang strukturnya sudah tidak bagus lagi, juga tidak ikut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, seperti itu. Oke, baik. Kira-kira dari angka 1 sampai dengan 10 ini, posisi anak-anak Ibu itu sekarang ada di posisi berapa? Menurut saya situasi yang ada sekarang mereka berada di angka 5 itu. Angka 5 ya Ibu. Terus kalau menurut Ibu, anak-anak itu harus mencapai angka berapa supaya mereka dikatakan mereka sudah mencapai situasi ideal? Baik Ibu, menurut saya situasi ideal saya ini berada di angka 8. Jadi menurut Ibu situasi ideal itu berada di angka 8 ya Ibu. Terus apa strategi yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Baik Ibu, saya sedang berpikir untuk memulai dari diri saya sendiri Ibu. Saya berpikir dari refleksi saya pikir saya harus menjadi contoh dalam percakapan saya di luar kelas. Saya harus menjadi guru yang bahasa Indonesia saya harus bagus juga, baik dan benar juga. Lalu saya bisa kasih mereka tantangan-tantangan seperti membuat slogan atau cerita-cerita di media sosial, tetapi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menurut saya strategi kecil tetapi yang bisa saya usahakan untuk sementara seperti itu. Oke. Terus mungkin ada strategi lain lagi mencapai tujuan tersebut Ibu? Baik Ibu, saya pikir saya juga bisa meminta Opdis untuk memasukkan perihal bahasa, pemakaian bahasa, penggunaan bahasa ini dalam kesepakatan atau aturan-aturan di Opdis, terutama dalam rapat-rapat Opdis, sehingga anak-anak bisa terbiasa untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, baik, luar biasa ya Ibu. Terus yang berikutnya, apa komitmen Ibu untuk mencapai keberhasilan rencana aksi Ibu ini? Baik Ibu, saya pikir saya harus konsisten untuk memulai dari diri saya, lalu mulai dari kesepakatan di Opdis, sehingga situasi ideal yang saya dambakan tadi itu bisa tercapai. Oke, baik Ibu. Mungkin untuk mencapai keberhasilan itu mungkin ada
siapa yang bisa membantu Ibu untuk mencapai keberhasilan ini? Baik Ibu, selain diri saya, Opdis, saya berpikir juga untuk mengajak rekan-rekan sejawat supaya dalam candaan mereka di lorong-lorong kelas, di luar ruang kelas itu sudah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga anak-anak boleh terbiasa seperti itu. Oke, baik Ibu. Terus bagaimana tindak lanjut Ibu? Kapan Ibu mau actionnya? Baik Ibu, saya berpikir untuk sesegera mungkin setelah saya menemukan strateginya. Saya pikir saya harus mulai secepatnya, mungkin dalam 2-3 hari ini Ibu. Agar lebih cepat, lebih baik ya. Benar Ibu. Iya. Terus dari bincang-bincang kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik Ibu, saya merasa dicerahkan. Saya boleh memiliki beberapa strategi, mulai dari diri saya, lalu saya bisa mengajak Opdis, rekan sejawat, juga saya bisa membuat tantangan anak-anak menulis di media sosial. Saya pikir itu hal-hal yang saya dapatkan dalam perbincangan ini. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Oke, baik Ibu, saya merasa sangat dicerahkan, juga bersyukur karena bisa mendapatkan solusi ini luar biasa. Ibu, terima kasih banyak untuk perbincangan kita. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Ibu, selamat siang Ibu Natalia. Selamat siang juga Ibu Ati. Baik, Ibu Natalia sudah selesai melakukan coaching ya Bu? Iya Ibu. Saya ada beberapa pertanyaan, kita langsung saja ya Bu. Iya Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai? Oke, baik Ibu. Jadi dalam proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, terus menggali tanggung jawab dari coaching, menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu Natalia, menurut saya tadi proses coachingnya juga sudah selesai sesuai dengan alur kita. Lalu Ibu sudah menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan berikutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil Ibu melakukan coaching? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saling memahami lagi alur kita, sehingga saya dapat melakukan proses coaching itu lebih baik lagi. Baik Ibu, demikian observasi saya hari ini. Semoga kedepannya Ibu dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Ibu Natali. Selamat siang juga Ibu Litwi. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Oke, luar biasa. Sebelum Ibu melakukan coaching pada hari ini, sebagai observer, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Tetapi pertama-tama saya akan mendiskusikan begitu penilaian kita pada hari ini. Bisa kan Ibu? Bisa Ibu. Oke, baik. Pada coaching Ibu hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespons atau menanggapi pertanyaan dari Ibu. Dan diharapkan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kita masuk pada pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini ada 3. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, yang kedua itu mendengarkan kehadiran penuh, yang ketiga itu memberikan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik dalam proses coaching kali ini itu mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua itu memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik.
indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini itu saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Ibu. Demikian proses observasi kita. Silakan Ibu melakukan coaching. Terima kasih Ibu. Selamat sore Ibu Ati. Selamat sore Ibu Natalia. Bagaimana kabarnya Ibu? Sangat baik Ibu. Ibu terima kasih ya Ibu sore ini sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira apa tujuan yang hendak Ibu capai dari bincang-bincang kita sore ini? Baik Ibu, permasalahan saya itu kemarin saya masuk kelas, lalu ada anak yang bolos, dan setelah saya cek ternyata anak itu sudah beberapa hari, beberapa pertemuan itu dia bolos Ibu. Nah, padahal di pembelajaran sebelumnya saat les bahasa Indonesia sebelumnya itu dia hadir. Ketika selesai les bahasa Indonesia lalu berganti ke les matematika, anak itu bolos, dan ternyata setiap kali dia bolos itu dia pergi bermain PS Ibu. Oke baik Ibu, jadi dari permasalahan Ibu ceritakan itu saya bisa menggarisbawahi jadi permasalahan Ibu itu ada anak yang bolos pada saat Ibu les dan ini sudah berulang-ulang kali dan dia bolos itu dia pergi bermain PS ya Ibu, benar begitu? Betul sekali Ibu. Oke baik Ibu. Terus dari angka 1 sampai dengan 10 situasi ideal Ibu untuk Ibu, situasi ideal untuk anak-anak Ibu itu sekarang ada di posisi berapa Ibu? Saya kira sekarang mereka masih berada di posisi 5 Ibu. Posisi 5 ya Ibu. Terus situasi ideal yang Ibu harapkan dari mereka itu ada di angka berapa Ibu? Saya sangat berharap mereka bisa sampai pada posisi di angka 8 Ibu. Oke, jadi angka berapa nih Ibu harapkan? Terus kira-kira apa strategi yang Ibu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Setelah saya berpikir bahwa anak itu bolosnya itu selalu pergi bermain PS, maka saya berpikir untuk merancang pembelajaran yang lebih menarik Ibu. Misalnya saya menyelipkan game-game di dalamnya, menyelipkan game-game saat pembelajaran. Oke baik, luar biasa ya Ibu. Nah, terus apa komitmen yang Ibu gunakan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan aksi Ibu ini? Baik Ibu, saya akan berkomitmen untuk selalu menyelipkan game-game di dalam pembelajaran saya sehingga anak-anak tertarik untuk mengikuti pembelajaran matematika. Oke Ibu. Terus kira-kira siapa yang membantu Ibu untuk mencapai keberhasilan ini? Baik Ibu, menurut saya sepertinya saya harus berkolaborasi bersama rekan sejawat yang tentunya sudah pernah menerapkan pembelajaran yang menarik seperti menggunakan aplikasi game-game saat pembelajaran. Saya kira saya harus berkolaborasi dengan mereka. Oke baik Ibu. Terus bagaimana tindak lanjut dari bincang-bincang Ibu? Kapan Ibu mau exam? Saya rasa sepertinya lebih cepat lebih baik ya Bu. Saya berpikir untuk segera, mungkin sebentar malam saya akan merancang pembelajaran, menyelipkannya dalam bentuk game, sehingga pada saat pembelajaran berikutnya, jadwal pembelajaran berikutnya saya sudah bisa menerapkan rencana saya tadi dalam pembelajaran. Luar biasa ya Ibu, lebih cepat lebih baik ya Ibu. Ya Ibu. Terus dari bincang-bincang kita sore ini apa yang Ibu dapatkan? Baik Ibu, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya tadi. Oke. Terus pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya merasa lega, sangat luar biasa sekali perbincangan kita sore ini, di mana saya sudah mendapatkan solusi untuk permasalahan saya tadi. Terima kasih banyak Ibu Natalia. Oke, terima kasih banyak juga Ibu Ati. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Selamat siang Ibu Natalia. Selamat siang juga Ibu Litwin. Luar biasa proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Sekarang kita akan diskusi mengenai coaching tadi. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai? Baik Ibu, jadi dalam proses coaching tadi
saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus saya juga menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa ya Bu ya. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar. Ada 3 hal yang saya amati, yaitu alur cerita, juga bagaimana Ibu mengarahkan coaching untuk menemukan solusi, dan bagaimana Ibu dalam coachingnya memerhatikan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu capai berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah saya ini lebih memahami lagi alur kita, sehingga saya dapat melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi Ibu. Oke, baik. Saya doakan semoga kedepannya Ibu dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu Natali.